Jadi kalau secara umum ya di kota Jayapura, ya seperti yang Mbak Abe lihat ya, dalam kondisi siang hari, malam hari juga kondisi juga ramai lancar ya, kegiatan aktivitas masyarakat, orang jualan ya, orang juga kerja, yaitu seperti biasanya ya, tidak seperti yang mungkin kita dengar-dengar dari sumber-sumber lain itu ya. Ya, jadi semua prinsipnya kalau kita bilang itu aman dan kondusif ya. Nah, kalau terkait dengan kediaman sendiri Bapak Gubernur Lukas NMB, yang di mana ini daerah Koya ya, daerah Koya, distrik Muara Tami, memang ada kumpulan dari masyarakatnya ya, dan juga memang kita lihat situasi di sana itu rumahnya cukup luas, dan yang ada di sana juga ini memang yang merawat dan yang menjaga rumahnya seperti biasa. Kalau memang pas tanggal 20 memang itu sedikit ada kumpulan massa. Dan juga Bapak Gubernur, ya Bapak Lukas NMB telah menghimbau ya untuk masyarakat bisa kembali ya beraktivitas seperti biasa, karena juga mungkin tidak perlu ada yang dirisaukan ya, sesuai dengan apa pesan dari Bapak Gubernur melalui kuasa hukumnya. Dan juga kita lihat juga memang di daerah Muara Tami, khususnya di Koya ya, kediaman, kita juga bisa melakukan patroli. Memang saya menyampaikan kepada anggota tidak juga harus lewat depan rumah Bapak Gubernur, karena nanti takutnya ada kerawanan yang bisa memancing. Tapi prinsipnya bagaimana lingkungan sekitar dari Bapak Gubernur dan juga masyarakat sekitar ini juga bisa mendapat keamanan dan kenyamanan. Ya, tentunya kita sebelum ada penetapan tersangka ya, tugas kita ya turjawali. Tugas kita adalah pengaturan, pengawalan, patroli. Tugas kita adalah Harkamtibmas. Itu yang tugas pokok ya. Jadi itu sudah terjadwal. Kalau kita bilang sudah rutin. Ya, sudah terencana. Ya, tetapi karena ada sedikit ya kita bilang ada eskalasi ya Kamtibmas terkait dengan ancaman-ancaman ya, prediksi-prediksi dari intelijen, tentunya kita meningkatkan kembali patroli, kemudian juga razia, kemudian kita melakukan penebalan ya personil kita. Kita di backup ya, sampai saat ini di Polresta Jayapura itu ada 2 SSK Satuan Tingkat Kompi dari Brimob Nusantara, yaitu dari Polda Brimob Sulut dengan Sumut. Sulawesi ya. dengan Sumatera. Iya, Sumatera Utara itu ada penebalan. Nah, tentunya juga kita di backup juga oleh Bapak Pangdam 17 Cendrawasih, kemudian kita juga ada operasi Damai Karten di sini yang juga ada personil pengamanan, kita di backup. Ya, mengingat tentunya kita jangan sampai ada situasi yang tidak bisa terkendali ya. Nah, pimpinan juga mengambil langkah-langkah untuk melakukan penebalan, sehingga kita sudah melakukan juga ya langkah-langkah upaya apabila ada eskalasi yang meningkat. Kita sudah melakukan sistem pengamanan ya, itu sudah kita latihkan juga ya personil kita. Oke, jadi kita ada 6 titik ya. Kami melakukan plotting penempatan personil Brimob itu di 6 titik, yang tentunya dari titik ini bisa mengcover masing-masing daerah wilayah hukum Polsek. Kita ada 5 distrik ya, 5 distrik di kota Jayapura. Nah, tentunya mereka ini juga ya tadi kami sampaikan dilibatkan juga ya dalam kegiatan rutin tersebut. Nah, terkait dengan malam hari ya, memang tentunya kita lihat berdasarkan hasil analisa dan evaluasi Kamtibmas kita, banyak kejadian kejahatan ini dilakukan pada jam-jam kecil ya, atau jam 12 ke atas. Nah, yang didominasi oleh yang men-triggernya itu minuman keras ya, sehingga terjadi penganiayaan, terjadi perampasan, penjambretan. Nah, kita tentunya melibatkan ya anggota Brimob yang punya juga tentunya
kekuatan khusus dan juga pelatihan khusus untuk bisa berkolaborasi dengan patroli-patroli kita dengan yang ada di jajaran Polresta Jayapura Kota. Kami dari Polresta Jayapura Kota. Di Tinggal di Bujen 2 dia. Oh, di Bujen 2. Aman-aman ya? Aman. Masih ada yang jual minuman ada? Tidak ada. Apa? Tidak ada. Tidak ada? Ya. Tidak ada kan atau tidak tahu? Kalau di Bujen 2 ada. Enggak, di sini yang ada sayang itu masih ada? Kurang tahu juga. Oh, kurang tahu juga ya? Tapi aman-aman ya? Aman, Pak. Rutin berarti apa, ada di beberapa titik, tidak hanya di keramaian ini aja, tapi juga di beberapa titik biasanya juga langsung turun untuk menyapa. Iya, biasa di ini ya. Kan kita tugasin ada di Polres itu Pirket Pawas ya, perwira pengawas. Mereka sudah tahu ada jadwalnya untuk rute-rute patroli dan juga yang paling rame ini daerah sini, daerah Entrop. Okay. Cuma kadang-kadang ada juga yang daerah sepi, itu juga mereka juga kumpul-kumpul. Kemudian yang kebiasaan mereka ini miras itu. Nah, itu nanti kalau ketemu bisa langsung diangkut berarti ya Pak? Iya, kita angkut gitu ya. Siap. Atau juga kalau kita masih ini ya suruh pulang, kemudian mirasnya dibuang gitu ya. Buat apa di bawah-bawah? Ya. Buat apa di bawah? Barang. Barang Iya. itu tadi dibawa karena kita mau pakai kayu bakar itu buat rebusnya tahu. Oh, Sehingga pakai- kita bawakan barang itu tadi dari Kinyam. Oh gitu. Ya dari Kemtok Gresik ke Polsek Kemtok. Kosek Kemtuk di mana? Ya Kampung di mana? Sabron Saman Pak. Dekat Sabron. Besum, dekat Nembugrang. Nimbograng. Ya. Sama Sawoi? Sawah itu sudah. Pas-pas. Itu pas-pas dia kan? Ya. Di sana ada Pak Rudi. Itu orang Palobo. Oh gitu ya. Ya. Dia bilang itu jangan menunggu, ayo kerja. Iya, jangan bawa saja. Biar kita Bawa kerja. mana pisaunya besar kan tidak? Mana-mana itu barang saya. Barang trader. Oh, parang. Tidak. Pace. Apa yang angin ini nah? Apa ini? Maksudnya kalau mau Barang saya. parang itu Tunggu, sini. Tunggu dulu. dibungkus. Nah, ini buat apa parang ini? Yo, dibungkus. Tapi Coba kita deh. itu karena Kalau kau gantung begini Bapak orang ya, Iya. Bapak yang rebus Ini mau tinggal di mana? Hah? tahu, dia bilang Di Kemtuk? bawakan itu kayu Enggak, ini bakar. bawa apa nih begini? Kita bawa kayu bakar. Mana kayu bakarnya mana? Di Wayana. Pabrik tahu. Enggak, ini potong di mana? Potong di mana? Potong di kampung. Oh gitu. Ya, Kami Pakai apa mobil? Kemtuk, Pak. Kemtuk. Siapa Kapolsek siapa? Pak Kapolsek siapa? Kemtuk. Pak Kapolsek yang sekarang baru diganti. Hah? Tapi Pak kurang kenal. Oh gitu. apa? nggak boleh. Wah itu barang saya. Ya? Nanti itu kita ada barang itu baru kita bisa kenyang perut. Itu ya. Mencari. Kurang lebih sekitar mungkin ada 50-an kilo lah dari sini. Jadi mereka ambil kayu untuk pabrik tahu. Jadi kebiasaan mereka ini bawa ini. Iya. Jadi kalau dia bilang tadi kalau ini diambil saya nggak bisa makan. Iya. Makanya terkadang kita juga apa namanya? Parang. Ya, kita juga serba salah juga ya. Tapi nanti kita pertimbangkan kalau tadi ada saudaranya, kadang-kadang kita juga kembalikan. Karena emang kalau ini nggak bisa ya, dia lapar dia. Iya, Jadi ini apa namanya, kita juga hormati juga lah kebiasaan-kebiasaan di sini. Ya, toh? Pak, kami antar kayu bakarnya di Wayana situ. Di Waena, tempat siapa? Di jembatan apa Yotefa ini ya. Mereka Jiwanya tuh ngapain? terjun Apa? mereka. Udah berapa kali kejadian terjun mati, meninggal. Nah mereka ini kan jalur ini kan nggak boleh buat kendaraan berhenti motor roda 4 nggak bisa. Nah tapi kadang-kadang mereka langgar aturan, stop, mereka berdiri-diri nanti tempatnya situ, kemudian mereka terjun karena memang dulu dalam gitu, keadaannya Pak? ya keadaannya rata-rata mabuk. Itu makanya kita selalu usir mereka nggak ada di jalur-jalur ini. Gitu. Ini juga Cuma kadang-kadang mereka gini, Mbak lihat itu, ludah-ludah pinang itu jorok dia. Ini Iya, kan, oh iya. Bisa berubah. Bisa berubah gitu. Iya. Meskipun sekarang kondusif, kita nggak tahu besok dan sebagainya Iya. gitu. Kata Pak Wakapolri juga katanya kan antisipasi terus dilakukan gitu kan, Iya. Pak.